Kamu sudah datang, Gea. Ayo, silakan masuk. Terima kasih, Francisca. Kamu sendirian aja, Gea. Susi mana? Gak ikut. Iya, Susi nggak ikut. Kata Susi, untuk belajar kelompok pelajaran PPKN hari ini, dia izin dulu. Dia belajar di rumah aja sendiri. Karena katanya dia disuruh ibu menjaga adiknya. Oh gitu. Gak apa-apa sih. Ayo kita mulai belajarnya. Ayo, silakan Gea. Kamu yang duluan. Apa yang kamu ketahui tentang wawasan Nusantara? Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar tentang tantangan implementasi wawasan Nusantara. Nah, berikutnya apa yang sudah kamu baca di rumah yang bisa kita diskusikan pada kegiatan pembelajaran kita hari ini? Setelah saya membaca di rumah, saya dapat menyimpulkan bahwasannya wawasan Nusantara merupakan landasan penting untuk ketahanan nasional. Ketahanan nasional sebagai konsepsi merupakan pisau analisis untuk memecahkan masalah ataupun problem kehidupan bangsa. Bagaimana caranya, Gea? Caranya yaitu melalui pendekatan 8 aspek kehidupan nasional yang sering disebut dengan istilah Astagatra. Astagatra itu sendiri merupakan 8 aspek kehidupan nasional. Astagatra terdiri dari Trigatra yang mencakup 3 aspek alamiah bersifat statis, sedangkan Pancagatra mencakup 5 aspek sosial kemasyarakatan yang bersifat dinamis. Oh itu, Trigatra dan Pancagatra. Saya juga ada membacanya, Gea. Nah, Trigatra itu kan harus kita kelola dengan baik untuk kepentingan bangsa. Aspek dalam Trigatra itu ada 3. Yang pertama aspek geografi, yang kedua aspek demografi atau kependudukan, dan yang ketiga adalah aspek kekayaan alam yang merupakan potensi dan modal bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sementara aspek Pancagatra itu ada 5. Apa saja? Yang pertama adalah aspek ideologi, 2 politik, 3 ekonomi, 4 sosial budaya, 5 pertahanan keamanan. Aspek-aspek itu kita singkat dengan IPOLEK Sosbud Hankam. Betul ya? Luar biasa, Francisca, kamu hebat. Ya, saya coba menjelaskan aspek Trigatra ya. Jika ada hal-hal yang kurang pas ataupun salah, silahkan kamu koreksi ya. Aspek Trigatra ada 3, yaitu aspek geografi, demografi, dan kekayaan alam. Nah, Francisca, untuk aspek Trigatra yang pertama tentang geografi negara, kita tahu bahwa lokasi dan posisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan itu terdiri dari perairan dan daratan. Kepulauan Indonesia sendiri itu dikelompokkan menjadi 4 gugusan, yaitu gugusan Papua, gugusan Kepulauan Maluku, gugusan Kepulauan Sunda Kecil, dan gugusan Kepulauan Sunda Besar. Berdasarkan bentang alamnya, geografi Indonesia dibagi menjadi 3 daerah, yaitu Dangkalan Sahul, Dangkalan Sunda, dan daerah peralihan. Nah, pembagian bentang alam di atas juga meliputi pembagian jenis flora dan fauna. Alam flora Indonesia dibagi menjadi 3 daerah lingkungan. Kamu tahu Gea? Ya, ada alam flora bagian timur, alam flora bagian barat, dan alam flora bagian tengah. Alam flora Indonesia juga dibedakan ke dalam 3 daerah lingkungan, yaitu fauna daerah Indonesia bagian timur, fauna daerah Indonesia bagian barat, serta fauna daerah Indonesia bagian tengah. Luar biasa Gea, mantap sekali. Saya lanjutkan ya Gea.
Selain itu, secara geografis wilayah Indonesia di utara berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, Laut Cina Selatan, Filipina, dan Lautan Pasifik. Di selatan, wilayah Indonesia berbatasan dengan Australia, Timor Leste, dan Lautan Hindia. Nah, di bagian barat, wilayah Indonesia berbatasan dengan India dan Laut Hindia. Lalu, di sisi timur, wilayah Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Lautan Pasifik. Oke Francisca, saya akan melanjutkan untuk yang aspek Trigata yang kedua, yaitu gatra keadaan dan kekayaan alam. Nah, Francisca, kita tahu keadaan dan kekayaan alam Indonesia itu kan terdiri dari sumber dan potensi alam yang terdapat di ruang angkasa atau di dirgantara, di permukaan bumi, termasuk laut dan di dalam bumi. Nah, menurut jenisnya, kekayaan alam Indonesia itu dapat kita bedakan ke dalam 8 golongan. Apa saja itu? Yang pertama flora, kedua fauna, ketiga mineral, yang keempat tanah, yang kelima atmosfer, yang keenam dirgantara, yang ketujuh energi alam, yang kedelapan air dan laut. Sedangkan menurut sifatnya, kekayaan alam dibedakan ke dalam 3 golongan, yaitu kekayaan alam yang dapat diperbaharui, kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui, serta kekayaan alam yang tetap. Nah, aspek Trigatra yang ketiga adalah gatra keadaan dan kemampuan penduduk atau demografi. Penduduk di sini kita pahami sebagai sekelompok manusia yang menetap di suatu wilayah negara. Peran kelompok manusia itu sangat penting dalam mengutamakan penyelenggaraan ketertiban, keamanan, serta pembangunan. Oleh karena itu, aspek demografi juga berpengaruh pada ketahanan nasional negara Indonesia. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan terkait demografi. Di antaranya adalah jumlah populasi, komposisi, persebaran, dan kualitas penduduk. Yes, ternyata apa yang telah kita pelajari di rumah, kita telah membuktikannya hari ini, bahwa kita telah menguasai materi tentang wawasan Nusantara. Sehingga besok ketika pertemuan PPKN berlangsung, kita bisa mengikuti pelajaran PPKN dengan baik ya, Francisca. Semoga saja, Gea. Saya pamit pulang ya, sudah malam. Sampai ketemu lagi besok ya. Dadah, Gea. Sampai ketemu lagi besok ya. Hati-hati di jalan.